Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli dan teman-teman masih di channelnya Nusantara FX Community. Nah, di video kali ini saya nggak akan bahas satu hal yang berat banget teman-teman, kita akan ngobrol ringan aja karena saya senang banget sekaligus sedih atas dua hal teman-teman. Jadi gini, yang pertama banyak banget ucapan-ucapan terima kasih berdatangan ke Nusantara FX Community. Ke Mas Marwan Zahid, ke Mas Rifki, ke Mas Ridwan, ke Mas Teguh gitu ya, ke saya secara pribadi, ke Pak Efek Admin, ke siapapun teman-teman semua yang tergabung di dalam Nusantara FX Community, mereka rata-rata mendapatkan japrian terima kasih. Thank you banget kayak gitu ya. Nah, tapi di saat yang bersamaan teman-teman, banyak juga cerita-cerita yang datang ke kami dan juga kenyataan yang secara langsung kita lihat itu teman-teman yang kena margin call. Bukan hanya margin call teman-teman, mungkin margin call buat sebagian orang biasa. Tapi di sisi lain banyak juga orang-orang yang akhirnya terganggu secara kehidupan secara pribadi teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya, ada salah satu teman kita yang sampai hari ini masih struggle banget dengan hidupnya karena beberapa waktu yang lalu beliau trading dengan cara yang tidak sehat. Dan trading dengan cara yang tidak sehat ini menurut saya adalah satu hal yang sangat mengganggu kami secara pribadi karena kita tahu bahwa trading ini industri yang menghasilkan dan sangat sehat sebagai sebuah bisnis. Cuman teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, di hari itu dia trading dengan uang pinjaman rentenir. Nah itu salahnya. Jadi dia masuk pinjamannya, lalu dia depositkan tradingnya dan dalam waktu beberapa hari margin call atau MC. Teman-teman bukan hanya itu aja teman-teman, berujung kepada akhirnya dia punya anak 4, masih hampir seumuran saya tapi anaknya udah 4 teman-teman, istrinya nggak kerja. Jadi hari ini kita juga langsung ngelihat secara langsung barang-barangnya mulai diambilin sama rentenir tersebut teman-teman. Bahkan tetangganya juga nggak tahu, tetangganya ngelihat dia ngebantuin ngangkatin barang-barang ke mobil mungkin karena dianggap mau pindahan kali ya, padahal itu barang sitaan dari rentenir tersebut teman-teman. Nah, ketika teman-teman trading dengan cara yang tidak sehat, menurut saya ini satu hal yang bukan hanya berujung kepada emosional teman-teman, bukan hanya berujung kepada egonya teman-teman doang teman-teman, tapi teman-teman harus sadar dari awal ketika teman-teman melakukan trading dengan cara yang tidak sehat, kehidupan keluarga teman-teman secara pribadi itu akan terganggu. Dan bukan hanya keluarga teman-teman juga, tapi keluarga besar loh, bahkan orang-orang terdekat teman-teman juga mungkin akan terganggu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini teman-teman, kita membangun komunitas Nusantara FX Community. Ada banyak banget trader di sana yang juga sharing ilmu-ilmunya gitu ya. Kita punya Mas Duyan Anggara, kita punya Mas Jose Blasco kemarin yang datang ke ulang tahun kita di tanggal 3 Agustus. Kita juga adain seminar-seminar secara masif. Kita usahakan setiap bulan minimal sekali teman-teman kunjungin ke semua kota yang teman-teman ada. Kita kemarin udah di Bekasi, kita udah di Jogja, kita bikin di Surabaya, kita bikin di Bogor, kita bikin di Purwokerto, kita bikin di Bali, di Denpasar, kita bikin di Jakarta teman-teman, besok kita bikin di Bandung, selanjutnya mungkin Medan, mungkin Pontianak, mungkin Makassar, mungkin Manado, dimanapun teman-teman ada, di Padang, di Palembang, di Lampung, kita pengen ketemu sama teman-teman semua. Dan teman-teman coba pikirin deh, kenapa sih kita mau repot-repot kayak gitu? Karena apa yang kita lihat di depan mata udah nusuk sampai ke hati teman-teman. Apa yang kita lihat di kehidupan kita secara langsung itu sudah mengganggu secara langsung ke orang-orang yang kita sayang, ke orang-orang yang terdekat banget sama kita, ke orang-orang yang menurut kita seandainya dia bisa belajar dulu dengan baik, baru trading, mungkin hasilnya nggak kayak gitu. Nah, mungkin ini juga jadi pesan buat teman-teman yang baru mulai belajar trading, baru mulai mengenal forex, mungkin baru 100-200 dolar deposit, mungkin 1000-2000 gitu ya. Teman-teman, bukan masalah jumlahnya, yang saya harus pastikan adalah teman-teman tolong pastiin lagi teman-teman sudah mulai mengerti, terbiasa dengan platformnya, mulai bisa menganalisa dengan nyaman, pakai akun demo juga nggak apa-apa teman-teman. Tapi teman-teman perlu belajar trading dengan sangat disiplin, dengan sangat sehat menurut saya. Teman-teman diskusi di dalam grup Nusantara FX Community. Kalau misalnya belum ada grupnya atau teman-teman belum tahu, teman-teman cek di description box di bawah ini. Di sana tercantum lengkap semua apa yang perlu teman-teman lakukan untuk bisa masuk ke dalam grupnya Nusantara FX Community. Teman-teman bisa dapetin video-video panduan, video-video edukasi, dan juga signal-signal trading setiap hari yang bisa teman-teman manfaatin buat tradingan teman-teman secara langsung. Tujuannya apa teman-teman kita lakuin itu? Supaya teman-teman terbiasa melihat area-area yang bagus, yang sehat menurut kami.
yang kami lakukan selama ini bertahun-tahun dan kami share seluas-luasnya ke teman-teman semua. Kita pengen ini menjadi bagian dari karya kami semasa kami masih hidup, teman-teman. Karena dari tadinya kita nyaman trading sendiri, kita punya akun sendiri, kita nyaman dengan apa yang kita punya hari ini. Hari ini kita berubah menjadi sharing ke teman-teman semua. Kita bagi semuanya ke teman-teman hampir gratis, kita bisa bilang seperti itu. Kenapa? Ya tadi, karena di industri forex nggak ada saingan. Kalau misalnya teman-teman nggak siap untuk belajar, teman-teman nggak siap untuk disiplin, mungkin teman-teman mendingan cari bisnis lain deh. Karena mungkin forex itu bukan bisnis teman-teman gitu loh. Teman-teman boleh berhenti, boleh cari bisnis lain, tapi kalau teman-teman masih ngerasa ini mungkin jadi peluang buat teman-teman, mungkin bisa ngerubah hidup teman-teman, mungkin teman-teman bisa mendapatkan passive income yang lebih tidak aktif lah gitu ya. Maksud saya, punya kegiatan yang lebih sedikit dibanding harus 8 jam kerja. Kan kalau charting kita 1-2 jam aja, lebih pasif. Nah, tapi income-nya mungkin lebih besar dibanding yang teman-teman dapatin hari ini. Teman-teman perlu bayar harganya dengan disiplin dan belajar, teman-teman. Sampai hari ini, saya pribadi terus belajar. Nah, saran saya, teman-teman dalemin lagi, cek semua video-video di YouTube yang bagus. Teman-teman boleh cek channelnya Duyan Anggara, beliau share sangat luas juga tentang forex. Dan teman-teman maksimalin semua yang sudah teman-teman dapetin di video-video, dipraktekin lagi, di review lagi, dipraktekin lagi, sedisiplin mungkin teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman sudah lakuin itu semua, baru deh teman-teman baru bilang forex ini adalah sebuah bisnis. Apakah sebuah bisnis yang layak diperjuangkan atau sebuah bisnis yang mungkin tidak terlalu layak diperjuangkan? Teman-teman bisa dapetin jawabannya. Oke, jadi tolong banget bantu saya, tolong banget kita sama-sama kerjasama sehingga ucapan-ucapannya bukan hanya gimana ya mas, saya MC lagi, gimana ya mas, saya nggak bisa trading lagi nih mas, cara mau nyari modal gimana ya, bukan seperti teman-teman, tapi ucapan-ucapan yang saya tunggu adalah ucapan-ucapan terima kasih, ucapan-ucapan yang selamat, ucapan-ucapan yang membahagiakan dari teman-teman semua sebagai bukti bahwa apa yang kita usahakan hari ini itu bisa merubah kehidupan banyak orang. Oke, mungkin itu aja dari saya teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya.